Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu seumur hidup kami. Sebab kasih setia-Mu, anugerah yang Kau limpahkan, pernyataan kuasa-Mu, dan karya keselamatan, sungguhlah mempesonakan. Layaklah Engkau disembah, Engkau dipuji, dimuliakan seumur hidup kami.
menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah, menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, Kau layak disembah. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbing kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini 1 Raja-Raja pasal 11, kelanjutan dari perikop kemarin, ayat 14 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri, Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, "Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?" Jawabnya, "Aku tidak kekurangan apapun, namun demikian, biarkanlah juga aku pergi." Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadeser, Raja Soba. Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muakkan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja.
Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubung kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu, dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih, dan yang telah mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu, dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu, Salomo dihukum Allah karena ia meninggalkan hikmat dari Tuhan. Ia terperdaya oleh godaan penyembahan berhala yang datang dari istri-istri dan gundiknya. Salomo menikah dengan 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, di mana mereka dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala-berhala. Allah tersingkir dengan kehadiran mereka. Maka Allah menghukum dengan cara memecah kerajaan yang dahulu dipersatukan oleh Daud ayahnya. Hanya sebagian kecil saja yang masih dikuasai oleh keturunan Daud ini. Itu pun karena janji Allah. Karena Allah mengingat Daud dan janjinya. Karena dosa Salomo, Allah telah membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo, baik dari luar maupun dari dalam kerajaan sendiri. Ada 3 musuh utama yang melawan Salomo. Pertama, Hadad, yang lolos dari pembantaian Yoab. Ia melarikan diri mengungsi ke Mesir. Keberadaan Hadad menjadi petaka bagi Salomo.
Yang kedua, putra Eliada yang menguasai Damsyik dan menjadi ancaman karena jalur perdagangan di timur pada waktu itu dapat direbutnya. Dan yang ketiga, Yerobeam, pegawai Salomo sendiri, yang pandai dan sangat berbakat. Karena kepandaiannya dan bakatnya ini menjadi daya tarik bagi banyak orang mengikut dia dan menggalang kekuatan. Bapak Ibu, letak kesalahan Salomo adalah yaitu meninggalkan Allah dan menyembah ilah-ilah yang dibawa atas kehadiran istri-istri dan gundiknya. Ilah-ilah ini bicara tentang berhala. Berhala tidak hanya patung-patung yang disembah. Bagi kita zaman saat ini kita tidak menyembah patung, tetapi ada berhala-berhala dalam kehidupan. Segala sesuatu yang kita tempatkan dalam diri kita melebihi Tuhan, sehingga membuat kita tidak taat kepada Tuhan, sehingga membuat kita memalingkan fokus kita dari Tuhan, adalah berhala-berhala yang tanpa kita sadar kita menimbulkan penyembahan pada dirinya, dan ini sangat dibenci Tuhan. Inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saat hati kita tidak melekat kepada Tuhan, saat hidup kita tidak fokus kepada Tuhan, ada berhala-berhala dalam tanda kutip. Segala sesuatu atau hal yang membuat kita berpaling dari Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan, lebih mengutamakan hal-hal itu. Hal-hal itu menjadi berhala yang menjadi saingan bagi Tuhan, bagi kita. Hal itu mendatangkan hukuman, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Musuh-musuh yang bermunculan karena penjagaan Tuhan menjauh dari kita. Mari kita kembali belajar memfokuskan hidup kita, menyembah hanya kepada Tuhan, memuja hanya kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada kebenaran-kebenaran firman dan perintah daripada Tuhan. Maka hadiratnya melingkupi kita, hadiratnya menjaga kita. Bahkan Tuhan berperang bagi kita. Biarlah kebenaran firman pada pagi hari ini memberkati kita semua dan membuat kita semakin fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk supaya tidak ada satu hal pun menggeser pandangan kami kepada Tuhan, fokus hidup kami kepada Tuhan. Karena hanya saat kami mengarahkan hidup kami hanya kepadamu, menyembah-Mu seumur hidup kami, memuliakan dan melayani-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu. Dan saat kami ada dalam hadirat-Mu itulah, maka secara otomatis perlindungan-Mu dinyatakan dari musuh-musuh atas kehidupan kami. Dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Ampuni segala dosa kesalahan, hal-hal yang kami utamakan lebih dari Tuhan. Biar kami kembali kepadamu Tuhan, dan fokus kepadamu. Berkati umat-Mu menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dengan hidup berjalan bersama-Mu, fokus kepadamu, hanya menyembah kepadamu, mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.